Wow, dalam keadaan yang sungguh tidak disangka dan dalam keadaan di mana ringgit menjadi the best currency in Asia. Kokori. Dulu kau punya statement kan nak mengganyang Malaysia. Tapi rupiah kau sudah diganyang oleh ringgit. Bukan hanya di Arab, di negara-negara lain termasuk Indonesia juga ringgit tak laku. Rupiah menjadi mata uang terburuk di Asia sepanjang tahun 2025. Aduh. Itu yang katanya IQ tinggi. Hah? Astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali di sini ya guys ya. Jadi akan ada dolar Nusantara dan juga istilahnya bagaimana nasib rupiah dengan ringgit ini. Jadi ini pembahasan yang sangat menarik. Kita belajar dulu, kita dengarkan dulu. Di sini kita akan mengetahui gitu bagaimana istilahnya yang ada di sosial media tentang isu ini. Jadi buat teman-teman semua yang mau shopping ya lihat aja katalog. Oke, kita akan reaksi sekarang. Let's go. Terhormat Bapak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, sekedar saran Pak agar redominasi rupiah jangan nanggung-nanggung, langsung 4 digit potong 4,40 Pak. Jadi 1 rupiah 10.000 rupiah jadi 1 rupiah baru ya, dan namanya diganti aja jadi dolar Nusantara. Wow, diganti dolar Nusantara. Mantap ya guys ya. Oh, ini saran yang bagus ini. Jadi dolar gitu kan. Wow, ngalahin Singapura nanti kita tuh. Ya, dolar Nusantara. Supaya lebih tinggi dari ringgit Malaysia ya. Jadi nanti rupiah kita itu 1 rupiah itu 2,5 ringgit Malaysia, lebih tinggi. Oke, terima kasih. Kenapa nggak ganti dolar Amerika saja ya? Iya kan? Bagus itu dolar Amerika, atau ganti dinar dirham. Ya, dirham Nusantara ya kan? Dinar Nusantara. Waduh, mantap itu guys. Itu saran bagus banget. Ringgit lawan rupiah. Jom, dalam video ni kita bagi perbandingan khas yang antara kedua-dua mata wang ni. Apa yang sudah berlaku pada tahun 2025. Wow, dalam keadaan yang sungguh tidak disangka dan dalam keadaan di mana ringgit menjadi the best currency in Asia, rupiah pula menjadi worst currency, dan perbezaan dua jiran ASEAN ini memang ketara sangat. Pada tahun 2025 ni, ringgit mendapat sokongan daripada kombinasi sentimen inflasi Malaysia yang terkawal, dasar fiskal yang dianggap lebih berhati-hati, dan bank negara yang kekalkan pendekatan steady di dalam mengawal OPR ataupun overnight policy rate ataupun kadar faedah. Apabila pasaran melihat Malaysia ni lebih konsisten dan tidak ada kejutan ataupun inconsistency dari segi dasar, mata wang kita menjadi lebih stabil, ditambah pula dengan aliran dana asing yang masuk. Sebab Malaysia dilihat undervalued, akan tetapi fundamentally okay. Sementara itu, rupiah pula mengalami situasi yang sangat-sangat bertentangan guys. Bank Indonesia sudah memotong kadar faedah hampir 150 BPS sejak 2024 tau. Dan ini menyebabkan interest differential semakin sempit dan pelabur kurang minat menyimpan duit di dalam aset rupiah. Dan pada masa yang sama, pelabur global nampaknya hilang keyakinan bila Bank Indonesia dilihat makin hilang kebebasan kerana terlibat dalam burden sharing, iaitu mereka membantu membiayai perbelanjaan kerajaan. Bila bank pusat dilihat macam tak ada kuasa penuh, pasaran akan stres
dan juga menjual mata wang. Ditambah pula dengan belanjawan 2026 yang menunjukkan defisit meningkat, rupiah terus ditekan sampai susut 3% year to date. Bank Indonesia pula melihat keadaan ini, mereka pun menggunakan instrumen untuk mengawal rupiah ini daripada terus jatuh, daripada intervensi spot, NDF onshore offshore sampai membeli bond kerajaan. Bahkan tetapi masalahnya rupiah bukan sekadar teknikal, ia adalah masalah keyakinan juga. Malaysia pula buat benda sebaliknya, iaitu mengekalkan kredibiliti institusi, tak kacau bank pusat dan juga kita menjaga keadaan fiskal kita. Okey guys, jom kita tengok pergerakan jangka panjang iaitu 10 tahun di antara ringgit dan juga rupiah. Kalau kita tengok carta ni memang sangat jelas rupiah makin lemah berbanding ringgit. Betul. Ibarat turun bukit tanpa brek. Awal-awal sekitar 2016 hingga 2018 rupiah adalah naik turun sikit. Selepas itu masa Covid memang jatuh teruk sebab Indonesia banyak keluarkan stimulus dan juga pelabur lari ke aset yang lebih selamat. Bahkan tetapi lepas pandemik pun nampaknya rupiah tak dapat nak recover macam ringgit. Yang mana Malaysia berjaya menstabilkan fiskal dan juga menjaga inflasi, akan tetapi Indonesia pula banyak memotong kadar faedah, defisit naik dan juga bank pusat mula campur tangan dalam pembiayaan kerajaan. Pendek cerita, dalam masa 10 tahun ringgit ada struggle sedikit tapi dia lebih stabil berbanding rupiah yang makin hilang arah sebab dasar moneteri dan fiskal yang mungkin kurang meyakinkan. Disebabkan prestasi rupiah yang boleh dikatakan lemah sekarang ni, berkemungkinan besar ini adalah sebabnya kenapa kerajaan Indonesia memilih untuk menangguh rancangan redenominasi. Sebab kalau rancangan ini diteruskan, iaitu semasa rupiah dalam keadaan lemah, ia akan menimbulkan lebih banyak komplikasi dan juga panik terhadap pasaran. Pada masa korang tengok video ni, cuba korang komen berapakah kadar tukaran antara ringgit dan juga rupiah. Dan 4,000 bang. Masanya untuk kita pergi melancong ke Indonesia. DPR ngamuk ke BI akibat rupiah terus melemah. Kenapa ketawa mbak? Ini mbak apa cowok sih guys? Emas kayaknya. Nggak tahu ya. kalah telak dengan ringgit. Nggak gitulah. DPR ni agak lain. Untunglah para TKI yang kerja dekat sini kan, yang kerja dekat Malaysia kan, kalau hantar kampung duitnya berkepuk-kepuk. Untung para TKI-nya. Tapi DPR-nya mengamuk. Kokori. Dulu kau punya statement kan nak mengganyang Malaysia. Tapi rupiah kau sudah diganyang oleh ringgit. Capek deh. Rupiah kau telah diganyang oleh ringgit. Kasihan deh Kokori. Impian kau tidak tercapai, musnah. Mimpi di siang bolong Kokori. Rupiah semakin melemah. So maknanya rupiah diganyang oleh ringgit. Bye Korea. Ringgit Malaysia kian perkasa, capai level tertinggi terhadap dolar Singapura dan mencetak rekor baru terhadap rupiah. Kok bisa? Ringgit Malaysia menguat 0,3% ke 4 ringgit 12 sen per dolar Amerika Serikat pada Rabu 12 November atau mencapai level tertinggi sejak 30 September 2025. Ringgit mencatat rally 7 hari beruntun dan menjadi mata uang dengan kinerja terbaik di Asia tahun ini dengan penguatan sekitar 8%. Rupiah bahkan mencatat rekor terlemah terhadap mata uang ringgit, yaitu mencapai level Rp4.000 per ringgit Malaysia. Sepanjang tahun, rupiah melemah terhadap ringgit sekitar 11%, menguat sekitar 11% terhadap rupiah. Di awal tahun, kurs rupiah terhadap ringgit masih berada di kisaran Rp3.500 per ringgit. Mengutip Bloomberg, penguatan ringgit didorong oleh memudarnya ekspektasi penurunan suku bunga Bank Negara Malaysia. Ringgit juga menguat karena masuknya dana asing sebesar $1 miliar
Amerika ke pasar obligasi Malaysia selama Oktober 2025. Kondisi ini diikuti meningkatnya likuiditas pasar valuta asing domestik dan permintaan ekspor yang membaik. Stephen Chiu, Kepala Strategi Valuta Asing dan Suku Bunga Asia Bloomberg Intelligence di Hong Kong mengatakan, penguatan ringgit juga mendapat dukungan dari disiplin fiskal dan stabilitas politik di Malaysia yang meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap prospek ekonomi negara tersebut. Penguatan ini terjadi setelah Amerika Serikat dan Tiongkok sepakat memperpanjang gencatan senjata tarif yang membantu meredakan ketegangan dagang dan memberi dorongan positif bagi ekspor Malaysia yang bergantung pada kedua negara tersebut. Kemarin saya ke Malaysia nukar uang segini, tebalnya segini. Itu waktu Bang Indra guys di harga 3.900. ya. Sekarang sudah 4.000 lebih. Artinya saya menukar rupiah itu lebih tebal lagi. Segini. Bagai masuk ke dalam jurang yang tidak kami inginkan. Oh, mengapa ini terjadi? Risaunya kami. Aduh. Rupiah menjadi mata uang terburuk di Asia sepanjang tahun 2025. Aduh, ini menunjukkan betapa buruknya. Oh, ringgit Malaysia perkasa, rupiah paling lemah di Asia. Hah? Mana rupiah guys? Kok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti rupiah kemampuan pemerintah dalam mengelola perekonomian negara. Kok masuk sehingga tuh di 5 besar, 10 besar kayaknya. Masyarakat karena kekhawatiran bahwa nilai tukarnya setiap saat bisa ambruk. Para pemilik uang tidak tertipu oleh berbagai macam klaim keberhasilan pemerintah dan keseriusannya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sampai 8%. Mereka justru melihat bahwa perekonomian Indonesia makin tidak menentu karena tim intinya beraroma korup serta kebal hukum. Benar. Mereka juga cenderung untuk membangun sebuah pemerintahan yang otoriter. Maka pemerintahan yang bersih dan efisien makin jauh dari harapan. Apalagi sekarang ini pemerintah juga tidak fokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi sehingga menghamburkan banyak uang untuk proyek-proyek raksasa yang tidak memiliki urgensi seperti makan bergizi gratis, sumber ketakutan baru para murid dan orang tuanya karena setiap saat bisa menjadi korban keracunan. Penyelamatan Garuda Indonesia dengan puluhan triliun rupiah dan hasilnya kerugian terus membengkak. Membangun kekuatan militer dan polisi secara agresif seolah Indonesia berada di ambang perang. Semua itu bertentangan dengan kenyataan bahwa investasi mancanegara merosot, pelarian modal tak kunjung reda, dan utang terus membengkak karena APBN lebih besar pasak dari tiang. Tapi ringgit di Arab gak laku. Bukan hanya di Arab, di negara-negara lain termasuk Indonesia juga ringgit tak laku. Jadi saya minta warga Indonesia yang ada menyimpan ringgit itu kembali serahkan duit ringgit itu kepada kerajaan Malaysia. Kalau yang sedang bekerja di Malaysia ini jangan terima wang ringgit, terima rupiah aja. Nanti saya minta semua majikan di Malaysia ini membayar gaji warga Indonesia yang bekerja di Malaysia menggunakan wang rupiah. Terus gajinya sesuai dengan gaji yang ada di Indonesia. Mantap kan? Nah, teriak-teriak lah kalian semua. Mereka tuh keluar negeri biar dapat banyak kok malah suruh gitu. Kata siapa ringgit di Arab gak laku ya kan? Ringgit boleh, rupiah boleh, kan gitu kata orang Arab. Masa nggak tahu sih guys? Kerajaan Malaysia menetapkan gaji minimum rakyat yang bekerja di Malaysia ialah RM1.700 Malaysia. Aha. Kita bayar gaji dengan rupiah dengan RM1.700 rupiah. Wadidaw. Nilai tukar ringgit hari ini masih tinggi. 17 November 2025, 1 ringgit Malaysia ditukar ke rupiah menjadi 4.044 rupiah. Selamat buat yang punya stok ringgit banyak. Untung. Lumayan kaya nih kalau ditukar. Bener. Selamat. Ringgit meroket, rupiah merudum. Merudum macam mana pun kami rupiah, kami telur tak subsidi tu. Tinggi pun meroket ringgit, nak beli telur pun kena subsidi. Bangga tu.
beli telur pun kena subsidi. Bulan berapa dulu tu? Kena potong 5 sen aja. Alah mak, subsidi telur kena potong 5 sen pun kecoh satu negara kan, lucu. Itu yang ringgit meroket, yang telur saja masih subsidi. Rupiah merudum, kami telur tak pakai subsidi. Paham? Aduh, topik aku bola sepak, engkau pergi membahas mata uang. Topik aku bola sepak, engkau membahas masalah badminton. Aduh. Lucu abangnya nih. Kalau aku nengok benak-benaknya orang Malaysia ni. Lucu bang. Pendidikan dekat sana murah. Makanya Wan Muhammad Hassan tu begini juga tipe dia. Memang Wahab, pembahasan A dia akan membalas ke Z, tak lompat B, C, tak ada. Pembahasan dia satu poin, dia tak ke mana pergi, gagal fokus. Itu yang katanya IQ tinggi. Astagfirullahalazim. Agak-agak gimana gitu ya. Saya gak berani komen lah bapak-bapak kayak gini nih. Tapi gini loh guys, yang istilahnya ketika istilahnya di ringgit itu naik gitu kan lebih kuat ekonominya, stabil gitu. Tapi kalau rupiah merosot, ya semua harga kelihatan mahal. Tahu nggak sih? Kelihatan mahal. Iya memang nggak disubsidi, disubsidi gitu. Iya kalau kayak abangnya punya mobil, punya pemasukan yang banyak gitu kan. Coba lihat rakyat-rakyat yang di bawahnya. Itu pasti kesusahan. Kayak orang tuang jual jamu, kayak orang yang jual istilahnya sate apa namanya itu, sate yang pinggir jalan, street food dan lain sebagainya, yang pakai gerobak nasi goreng, jual cilor, maklor. Itu dengan pendapatan yang istilahnya minim, mereka istilahnya seperti itu. Apalagi karyawan-karyawan yang istilahnya gajinya itu 1,5 juta, atau gaji yang istilahnya kayak 1 juta, jaga toko dan lain sebagainya. Ya kayak nggak balance aja gitu. Ketika istilahnya rupiah merosot kan otomatis harga naik semua. Ya memang tidak subsidi. Justru dengan adanya subsidi itu kan pemerintah itu peduli terhadap rakyat. Kalau tidak ada subsidi berarti apa? Pemerintah nggak peduli sama rakyat, kan gitu konsepnya, ya kan? Coba nggak ada subsidi, semua di Indonesia ini nggak ada subsidi, ya kan? Orang kaya nggak teriak, tapi orang menengah ke bawah pasti teriak. Karena kenapa? Belum tentu bisa untuk membeli barang-barang yang tidak disubsidi. Itu fungsinya subsidi. Kayak Pertalite, mungkin abangnya pakai Pertamax, kayak Pertamax turbo dan lain sebagainya. Kalau kita istilahnya yang penghasilannya pas-pasan, pasti pakainya Pertalite lah, kan gitu. Makanya disubsidi oleh pemerintah karena rata-rata rakyat kita itu memang tidak ya menengah ke atas, tapi menengah ke bawah, like that lah. Itu yang harus kita pikirkan gitu. Jangan hanya memikir kepala otak kita sendiri. Kalau mikir kepala otak kita sendiri, kita masih di ambang menengah ke atas, it's okay gitu. Kita nggak ada masalah dengan itu. Tapi ketika orang yang di bawah kita, orang yang istilahnya tidak punya pekerjaan tetap, banyak pengangguran, ibu-ibu rumah tangga yang istilahnya sudah tidak punya suami, dia tidak punya pekerjaan, ya, itu yang difikirkan. Makanya subsidi itu harus tepat sasarannya itu kepada rakyat yang menengah ke bawah seperti itu teman-teman. Ya gitulah guys ya, membuka minda lah sedikit ya. Jadi kalau kita lihat tuh banyak orang-orang yang kayak ya menyombongkan diri lah dengan istilahnya ya nggak apa-apa rupiah merosot, kita nggak apa-apa kok, kita kuat beli kok, kita kuat ini kok. Iya tahu gitu kan. Cuman kalau rupiah merosot berarti ekonomi negara kita sedang tidak baik-baik saja. Mau merosot atau meroket, ya mending meroket lah kalau saya, ya kan? Cobalah komen teman-teman, pendapat teman-teman gimana di video kali ini.
Semoga bermanfaat dan ya dari awal sampai akhir kita tengok bagaimana istilahnya ya. Ada dolar Nusantara tadi ya kan. Dolar Nusantara. Ya mungkin dinar Nusantara ya. Kita cari yang lebih besar lah. Maksudnya jangan kalau dolar patokannya itu kan kayak dolar 15.000 16.000. Dinar dirham tuh berapa coba lihat ya kan. Nah gitu guys ya. Oke itu dulu videonya. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.